Seri Pelangi di Langit Singosari. Bara di atas Singgasana. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 36. Orang-orang yang ada di longkangan itu pun terperanjat. Yang berdiri di atas dinding batu itu juga seorang yang berkerudung hitam seperti orang yang sedang berkelahi itu. Namun sebenarnya lah bahwa perwira yang berkerudung hitam itu pun terkejut pula melihat orang lain yang memakai pakaian seperti yang dipakainya. "Hah," berkata Sumekar. Seperti perwira prajurit itu, suaranya pun telah dirubah menjadi suara yang lain, melengking tinggi meskipun tidak begitu keras. Ternyata orang yang namanya terkenal di seluruh Singasari ini adalah orang yang licik. Ia terpaksa menghadapi lawannya bersama-sama dengan murid dan pengawalnya. Itu sama sekali tidak adil. Kawanku datang dan bertempur seorang diri. Seharusnya kau melawan juga seorang diri. Perang tanding adalah sikap kesatria jantan di Singasari. Penasehat raja itu menggeram. Terdengar suaranya parau. "Siapa pula kau?" Sumekar pun kemudian meloncat dengan lincahnya turun ke longkangan belakang di atas rerumputan. Sambil bertolak pinggang Sumekar berdiri tegak memandang orang-orang yang keheranan itu satu demi satu. "Heh, kenapa kalian berdiri keheranan seperti melihat hantu yang datang dari kegelapan atau barangkali hantu yang datang dari pojok-pojok istana ini?" Sumekar berhenti sejenak, lalu. "Aku sama sekali bukan hantu. Aku hanya seseorang biasa yang dengan sengaja menutup wajahku dengan kain hitam, berpakaian hitam agar tidak mudah dilihat apabila aku bersembunyi, dan sudah barangkali tentu, dengan kerudung hitam ini aku ingin menyembunyikan wajahku. Mungkin kalian sudah mengenal aku dan kawanku itu. Karena itulah maka dengan sengaja kami ingin agar kalian tidak mengetahui siapakah aku ini." Penasehat raja itu menggeram. Terasa olehnya, bahwa orang yang baru datang ini mempunyai kepercayaan diri yang lebih besar dari orang yang pertama. Mungkin orang ini lebih berbahaya atau setidak-tidaknya sama seperti orang yang pertama yang masih berada di tempat itu pula. Orang yang berkerudung hitam pertama, betapapun juga ia keheranan, namun ia mencoba menyesuaikan dirinya. Ia tidak berbuat apa-apa, meskipun ia tidak yakin, apakah orang berkerudung hitam yang datang kemudian itu nanti tidak berbahaya baginya sendiri. "Siapakah sebenarnya kalian? Sudah waktunya kalian membuka kerudung-kerudung hitam itu. Marilah kita berhadapan dengan wajah tengadah seperti lazimnya laki-laki." Sumekar tertawa. Suaranya menggetarkan isi dada meskipun nadanya rendah dan tidak terlampau keras. Bahkan Anusapati pun merasakan getaran itu menyentuh jantung. Ia tidak menduga bahwa Sumekar memiliki kekuatan yang tajam di dalam lontaran getaran suaranya. "Cukup," geram penasehat raja itu. "Aku muak melihat kalian. Pengecut yang sombong. Jangan menyesal kalau aku dengan sungguh-sungguh berusaha membinasakan kalian berdua." Sumekar masih tertawa. Katanya di sela-sela derai tertawanya. "Jangan terlampau garang. Persetan," guru Tojaya itu maju selangkah. "Agaknya kau memang lebih berbahaya dari kawanmu ini. Terserahlah apa saja yang akan kau katakan. Tetapi aku memang ingin berkelahi. Ingin mengetahui sampai di mana kemampuan guru tuanku Tojaya yang namanya terkenal sampai ke ujung bumi." Penasehat raja itu maju selangkah lagi. Namun kemudian ia berpaling kepada Tojaya. "Tuanku, jagalah agar yang seorang itu tidak lari dari longkangan ini. Hamba akan menyelesaikan orang ini. Orang yang agaknya lebih licik dari kawannya yang pertama itu." Tojaya menganggukkan kepalanya. Tetapi tampaklah keraguan-raguan menggetarkan dadanya. Apakah ia dapat menahan orang itu apabila orang itu benar-benar berniat untuk pergi? Tetapi kesombongannya ternyata telah mendorongnya untuk menjawab. "Baiklah guru. Aku akan membinasakannya apabila ia akan lari." Tetapi dadanya berdesir ketika orang yang pertama itu tertawa. "Apakah tuanku dapat melakukannya?" "Persetan," bentak Tojaya sambil mengacukan pedangnya. "Cobalah kalau kau ingin dadamu terbelah." Sekali lagi orang itu tertawa. Namun sebelum ia menyahut Sumekar telah mendahuluinya. "Biarlah. Jangan lari. Biarlah tuanku Tojaya menganggap bahwa kau takut kepada ujung pedangnya itu. Supaya tidak sia-sialah guru-gurunya mengajarinya. Guru yang ini dan guru yang satu lagi. Apakah kau mengenalnya?" Bukan saja dada Tojaya yang berdesir. Tetapi dada perwira itu pun menjadi berdebar-debar pula.
Tetapi ia mencoba menghilangkan kesan itu. Sambil tertawa ia berkata, "Ya, aku juga sudah mendengar bahwa Tuanku Tohjaya mempunyai 2 orang guru. Bukankah dengan demikian seharusnya Tuanku Tohjaya menjadi orang yang mumpuni?" Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tidak sempat menyahut karena penasehat raja itu membentak. "Tutup mulut kalian. Kalian akan menyesal. Selain kami yang berada di sini masih ada 50 orang prajurit yang siap untuk menangkap kalian. Dengan satu tanda, mereka akan berlari-larian kemari." "Heh," sahut Sumekar. "Aneh. Nada suaramu berubah. Kalau semula kau mengucapkan kata-kata ini dengan kesombongan yang menggunung di hatimu, seolah-olah kau jauh lebih berharga dari 50 orang prajurit itu. Sehingga seolah-olah kau tidak usah berbuat apa-apa, cukup prajurit-prajurit itu saja, kini nada itu sudah berubah. Kau benar-benar ketakutan dan kau benar-benar membutuhkan bantuan mereka. Bantuan 50 orang prajurit, bukan karena kau jauh lebih berharga dan tidak pantas berbuat, karena 50 orang itu sudah cukup. Tetapi karena kau menjadi ketakutan." "Diam," orang itu membentak. Dengan mata yang seakan-akan menyala itu mendekati Sumekar. Sumekar tidak berbicara lagi. Tetapi ia sudah siap menghadapi setiap kemungkinan. Ia sudah melihat penasehat raja itu berkelahi, sehingga sedikit banyak ia sudah dapat menjajaki kedahsyatan ilmunya. Dugaan Sumekar tidak salah lagi. Tiba-tiba orang itu meloncat menyerang dengan cepatnya, seperti tatit di udara. Tangannya terjulur lurus, seperti sepasang tangan harimau yang siap menerkam mangsanya. Tetapi Sumekar sama sekali tidak lengah. Dengan tangkas ia menghindarkan dirinya, dan bahkan dengan tangkas pula ia membalas menyerang. Sejenak kemudian maka keduanya telah terlibat dalam perkelahian yang seru. Seperti yang telah diduga oleh Sumekar, maka Guru Tohjaya yang kasar itu pasti memiliki kemampuan yang cukup tinggi. Bukan saja untuk melawan perwira prajurit yang berkerudung hitam itu, tetapi juga untuk menghadapi orang-orang yang telah hampir masak menguasai ilmunya. Dengan demikian, maka Sumekar pun harus mengerahkan sebagian besar dari kemampuannya untuk melawannya, meskipun Sumekar kemudian segera dapat memastikan bahwa ia akan segera dapat menguasai lawannya. Namun demikian, kekuatan orang itu harus diperhitungkan apabila pada suatu saat terjadi sesuatu di dalam istana ini, apabila ada perubahan keadaan. Seandainya pada suatu saat datang waktunya, Sri Rajasa menyerahkan pimpinan kerajaan kepada Pangeran Pati, dan Tohjaya tidak dapat menerima kenyataan itu, maka penasehat raja ini harus mendapat perhatian yang khusus. Demikianlah maka perkelahian itu semakin lama menjadi semakin sengit. Sumekar harus melayaninya dengan sebaiknya, karena orang itu cukup berbahaya baginya. Apalagi setelah sekian lama mereka berkelahi, namun penasehat raja yang merasa dirinya tidak terkalahkan itu tidak dapat segera menguasai lawannya, maka kekasarannya pun seolah-olah ditumpahkannya seluruhnya. Langkahnya dan gerak tangannya, bahkan mulutnya yang mengumpat-umpat. Benar-benar tidak sesuai dengan tingkah lakunya sehari-hari. Tetapi Sumekar pun pernah mendapat tuntunan ilmu yang agak kasar juga, sehingga untuk menyesuaikan dirinya, maka ia pun melepaskan tata gerak yang kasar dan cepat, sehingga lawannya terkejut karenanya. "Setan manakah yang telah mengirim kau kemari?" bentaknya. Tetapi Sumekar tidak menjawab. Yang terdengar adalah suaranya melengking seperti suara hantu kelaparan. "Gila," geram penasehat itu. "Sebut namamu sebelum kau mati. Tidak ada orang yang dapat mengalahkan aku. Tetapi kau tidak segera dapat aku bunuh. Namun dengan demikian, kau telah membuat aku menjadi semakin marah. Dan kau akan menyesal nanti." Sumekar tidak menghiraukannya. Ia bertempur terus dengan tangkasnya. Bahkan sekali-sekali ia telah membuat lawannya menjadi bingung. "Heh, jangan berputar-putar seperti seekor anak ayam sakit-sakitan," desis Sumekar ketika lawannya kehilangan arah. "Persetan," gigi penasehat itu gemeretak. Tetapi ia tidak dapat mengelakkan kenyataan bahwa lawannya memang memiliki kelebihan daripadanya. Tohjaya yang melihat perkelahian itu menjadi cemas. Ia tidak mengira bahwa ada orang yang mampu menandingi gurunya. Ia menyangka bahwa gurunya adalah seorang yang paling kuat di seluruh Singasari kecuali ayahandanya dan Mahisa Agni. Apakah orang itu Paman Mahisa Agni? Pertanyaan itu membersit di hatinya. Tentu bukan, ia menjawabnya sendiri. Bentuk tubuhnya sama sekali tidak sesuai dengan bentuk tubuh Paman Mahisa Agni.
Dan siapa pulakah kawannya yang telah lebih dahulu berkelahi dengan guru itu? Ia bertanya pula di dalam hatinya. Tojaya menjadi bingung karenanya. Ia melihat bahwa gurunya agaknya terdesak terus. Tiba-tiba Tojaya menggeretakkan giginya. Sambil meloncat maju ia berkata, "Guru, perkenankan aku ikut menangkap orang ini?" Gurunya yang sedang bertempur berpaling sejenak sambil meloncat menjauhi Sumekar. Dilihatnya Tojaya melangkah maju dengan pedang di tangan. Karena itu dengan tergesa-gesa ia berkata, "Jangan tuanku. Orang ini cukup berbahaya bagi tuanku." "Aku menjadi muak melihatnya," sahut Tojaya. "Tetapi tuanku jangan mendekatinya. Tangannya seperti mulut ular yang berbahaya apabila berhasil mematuk tubuh kita. Aku akan membunuhnya dengan pedang." Sebelum gurunya menjawab, perwira yang berkerudung hitam itulah yang menyahut, "Jangan ikut campur tuanku. Ingat, hamba sekarang berdiri bebas. Hamba dapat berbuat apa saja terhadap tuanku. Kedua pengawalku akan membunuhmu." Perwira itu tertawa. Katanya, "Jangan kau banggakan kedua pengawal tuanku yang tidak lebih dari 2 ekor cucurut itu. Hamba dapat membunuh mereka dengan sekali gerak." Bohong, salah seorang dari kedua prajurit itu menjadi seakan-akan terbakar seluruh jantungnya. Ia melangkah maju dengan pedang di dalam genggaman. Tetapi perwira prajurit itu masih tetap berdiri saja di tempatnya. Bahkan seakan-akan ia tidak mengacuhkannya sama sekali. Ia masih tetap memperhatikan orang yang berkerudung hitam yang telah terlibat kembali dalam perkelahian melawan penasehat raja itu. Perkelahian yang dahsyat, desisnya. Tetapi sayang, bahwa kawan yang berkerudung hitam itu agaknya akan dapat mengalahkan guru tuanku itu. "Persetan," Tojaya mengumpat. Ia memandang perkelahian antara gurunya dengan orang yang berkerudung hitam itu dengan tajamnya. Dan tiba-tiba saja berkata lantang kepada kedua pengawalnya, "Bunuh dia. Aku akan ikut menyelesaikan orang itu." Tanpa menunggu perintah itu diulangi, kedua pengawal Tojaya itu pun segera menyerang perwira yang berkerudung hitam itu. Perwira itu pun terpaksa mengelakkan serangan itu. Mau tidak mau ia harus melayani mereka. Justru karena perwira itu tidak ingin mengalahkan lawannya dengan menjatuhkan korban jiwa, maka ia harus bertempur dengan berhati-hati. Tetapi meskipun demikian, ia masih juga sempat menyerang Tojaya untuk mencegahnya, agar ia tidak melibatkan diri melawan orang yang berkerudung hitam itu. Tojaya mengumpat dengan kasarnya. Ternyata sifat gurunya sudah menjalar pula kepadanya, meskipun hanya di saat-saat tertentu. Di dalam kehidupannya sehari-hari, seperti juga gurunya, ia adalah orang baik, yang tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor. Tetapi kalau gurunya berhasil menyembunyikan kesombongannya, Tojaya sama sekali tidak berusaha untuk menahan diri. Dengan kasarnya Tojaya mencoba membalas menyerang bersama kedua pengawalnya. Kemudian, kembali ia meloncat meninggalkannya, dan mendekati gurunya yang sedang terdesak. "Bunuh saja orang itu," katanya kepada kedua pengawalnya. Tetapi membunuh perwira itu bukan pekerjaan yang mudah. Bahkan sama sekali di luar kemampuan mereka. Itulah sebabnya kedua pengawal itu hanya dapat berputar-putar sambil mengacu-acukan pedangnya. Tetapi mereka tidak tahu menahu tentang hal ini, desis perwira itu di dalam hatinya. Sehingga tidak selayaknya apabila mereka mengalami bencana karenanya. Hanya apabila keadaan memaksa, apa boleh buat. Namun demikian ternyata kedua prajurit itu terasa sangat mengganggu usahanya mencegah Tojaya agar tidak mengganggu pula orang yang berkerudung hitam itu. Karena itu, maka timbullah pikirannya untuk membuat kedua orang itu tidak berdaya. "Biarlah mereka aku paksa untuk tidur sejenak," katanya di dalam hati. Demikianlah perwira itu ingin menyerang kedua prajurit pengawal itu di tempat yang langsung dapat membuat pingsan, tetapi tidak membahayakan jiwanya. Ia pernah mempelajari tekanan-tekanan di tengkuk yang dapat melenyapkan kesadaran seseorang untuk waktu yang tidak terlalu lama. Tetapi sekali lagi longkangan itu telah dikejutkan oleh suara tertawa yang aneh. Serentak orang-orang yang ada di belakang bangsal itu berpaling. Dengan dada yang berdebar-debar mereka melihat seorang lagi berjongkok di atas dinding. Orang ini pun menutup wajahnya dengan kerudung hitam. "Setan alas," geram penasehat raja itu. "Ternyata kalian datang dalam jumlah yang banyak. Kalau begitu, aku memang harus memanggil para pengawal istana ini." "Sekarang sudah tidak mungkin lagi," desis Sumekar meskipun ia menggerutu di dalam hatinya.
Agaknya Anusapati tidak berhasil mengekang perasaannya, sehingga ia pun telah terjun pula ke longkangan itu. Kenapa tidak sempat? Bertanya penasehat raja. Kau tidak akan dapat pergi kemanapun atau membunyikan tanpa apapun. Aku dapat berteriak. Berteriak pun kau tidak akan sempat, sahut Sumekar. Bukan karena kau tidak mempunyai waktu, tetapi kejantananmu lah yang akan mencegahnya. Menurut katamu, 50 orang itu tidak akan dapat mengimbangi kemampuanmu seorang diri. Persetan, geram orang itu pula. Nah, biarlah kita bermain-main sendiri, berkata Sumekar selanjutnya. Kita adalah laki-laki jantan. Kita masing-masing mempunyai kekuatan lebih dari kekuatan 5 orang. Marilah kita tunjukkan kemampuan itu. Bukan sekedar cerita hayal tanpa ujung pangkal. Guru Tojaya itu tidak menjawab. Ia menyerang Sumekar semakin garang, meskipun dengan demikian menjadi semakin jelas, bahwa ia tidak akan dapat memenangkan perkelahian itu. Namun dalam pada itu, Sumekar itu pun menjadi cemas melihat Anusapati berada di antara mereka. Setelah meloncat turun, perlahan-lahan ia berjalan mendekati Tohjaya. Agaknya Anusapati ingin mengetahui kekuatan Tohjaya yang sebenarnya, sehingga karena itu dengan nada tinggi ia bertanya. Inikah putra Sri Raja Sakinasi yang bernama Tohjaya? Tidak ada seorang pun yang menjawab. Sumekar sedang sibuk berkelahi melawan penasehat raja, sedangkan kedua pengawal Tohjaya pun telah mulai menyerang orang yang berkerudung itu pula. Tohjaya yang agaknya menjadi sasaran orang berkerudung yang terakhir itu pun merasa mendapat tantangan. Karena itu, sebelum orang berkerudung itu mempersiapkan dirinya, Tohjaya segera menyerangnya. Dengan cepatnya ujung pedang Tohjaya bagaikan lidah api yang mematuk tubuh Anusapati. Tetapi ternyata bahwa Anusapati mampu bergerak lebih cepat lagi, sehingga ujung pedang itu sama sekali tidak menyentuh sasarannya. Di longkangan itu pun kemudian terjadi 3 lingkaran perkelahian. Namun sejenak kemudian, mereka masing-masing mengetahuinya, bahwa orang-orang yang berkerudung hitam itu ternyata tidak ingin berkelahi dengan sungguh-sungguh. Sumekar yang berhasil menguasai lawannya pun tidak banyak berbuat atasnya. Hanya kadang-kadang tangannya menyentuh penasehat raja itu. Tetapi Sumekar sama sekali tidak ingin mencelakainya, meskipun dengan demikian ia harus berhati-hati. Penasehat raja itu pun memiliki ilmu yang cukup tinggi. Ia melepaskan ilmu tanpa kekangan, sedang Sumekar masih harus mempertimbangkan akibat dari setiap gerakannya. Itulah sebabnya maka kadang-kadang Sumekar masih harus meloncat menjauhinya, apabila ia kehilangan kesempatan untuk berpikir karena serangan lawannya yang datang membanjir. Perwira prajurit yang bertempur dengan kedua pengawal Tohjaya itu pun dapat mengimbangi lawannya dengan tanpa kesulitan. Bahkan apabila ia inginkan, ia pasti dapat mengalahkan keduanya dalam waktu yang singkat. Namun tiba-tiba saja ia masih ingin meneruskan permainan itu, sambil melihat Tohjaya berkelahi melawan orang ketiga yang datang terakhir itu. Namun segera ternyata pula, bahwa Tohjaya tidak berdaya sama sekali. Meskipun ia memegang senjata, sedang orang berkerudung itu hanya bertempur dengan tangannya, namun Tohjaya sama sekali tidak mampu berbuat apa-apa. Demikianlah, maka Anusapati telah berhasil memancing Tohjaya dalam perkelahian yang telah memeras semua kemampuan yang ada pada Tohjaya. Dengan demikian, maka Anusapati pun dapat menilai tingkat ilmu adiknya itu pada suatu saat. Betapa Tohjaya mengerahkan segenap ilmunya yang kasar itu, namun kemampuannya sama sekali tidak dapat mendekati ilmu Anusapati yang sudah dipelajarinya bertahun-tahun, sehingga hampir masak. Tetapi ternyata di dalam perkelahian itu, bahwa ketiga orang yang berkerudung hitam itu tidak ingin menimbulkan bencana. Mereka tidak ingin menjatuhkan korban sama sekali. Bahkan perwira prajurit yang sedang berkelahi melawan 2 orang prajurit pengawal Tohjaya itu pun membatalkan niatnya untuk membuat kedua prajurit itu pingsan. Demikian pula Sumekar yang tidak dapat diimbangi oleh lawannya, betapapun penasehat raja itu mengerahkan kemampuannya, meskipun Sumekar harus berhati-hati karena kadang-kadang penasehat raja itu dapat menyerangnya dengan tiba-tiba dan cukup berbahaya, namun masih tetap di dalam penguasaannya. Perkelahian yang tidak seimbang itu masih berlangsung beberapa lama. Penasehat raja yang memang sudah merasa tidak akan dapat memenangkan perkelahian itu, dan apalagi setelah ia melihat, bagaimana Tohjaya hanya bagaikan golek permainan saja, benar-benar menjadi bimbang. Ia memang dapat berteriak memanggil penjaga yang ada di sekitar bangsal itu. Tetapi harga dirinya telah mencegahnya. Tetapi apabila ia tetap berdiam diri maka pada saatnya, ia pasti akan kehilangan segenap kemampuannya untuk melawan.
Demikian pula Tojaya dan kedua prajurit pengawalnya. Selagi penasehat itu berkelahi sambil termangu-mangu, maka Sumekar pun berkata, "Kami telah cukup lama bermain-main di sini, kami sudah mengetahui, sampai di mana kemampuan guru tuanku Tojaya yang namanya bagaikan bunga arum dalu di malam hari, dalam taman Singasari yang besar ini. Tetapi sayang sekali, bahwa kemampuan yang sebenarnya, sama sekali tidak seimbang dengan keharuman namanya." Penasehat raja itu menggeram. Alangkah sakit hatinya. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia harus menerima hal itu sebagai suatu kenyataan. "Kami akan segera kembali. Kami akan menyampaikan berita ini kepada raja kami. Bukan maharaja sebesar Sri Rajasa. Raja kami adalah raja dari suatu kerajaan kecil yang terpencil, yang tidak banyak dikenal. Tetapi kalian sudah dapat melihat 3 orang prajurit dari negara kami. Kami bukanlah orang-orang terkuat di negara kami yang kecil itu. Tetapi kami telah berhasil menguasai orang yang paling kuat di Singasari, selain Sri Rajasa sendiri. Kami akui bahwa Sri Rajasa adalah orang yang luar biasa menurut pendengaran kami. Tetapi pasti ada orang di negeri kami yang dapat mengalahkannya." Penasehat raja itu tidak menyahut. Tetapi terdengar giginya gemeretak. Ia masih memaksa dirinya untuk bertempur terus, meskipun ia tahu hal itu akan sia-sia saja. "Kau tidak usah memanggil prajurit-prajurit yang sedang mengawal istana ini," berkata Sumekar kemudian. "Aku tidak akan tinggal lebih lama lagi di sini. Aku akan segera minta diri." "Persetan," geram penasehat itu. "Kau salah sangka. Di Singasari bukan Sri Rajasa sajalah orang-orang yang luar biasa di dalam olah kanuragan. Aku tahu. Selain Sri Rajasa adalah kau sendiri. Begitu maksudmu?" "Masih ada Paman Mahisa Agni," sahut Tojaya yang nafasnya menjadi terengah-engah. "Siapakah Mahisa Agni itu?" bertanya Sumekar. "Yang mewakili Ayahanda Sri Rajasa di Kediri saat ini." "Apakah Mahisa Agni juga bernama kuda taksaka yang perkasa itu?" Tojaya menjadi termangu-mangu. Ia belum pernah mendengar nama kuda taksaka. Kalau Mahisa Agni itu bukan kuda taksaka, maka namanya sama sekali tidak akan menggetarkan negeri kami yang kecil. Tojaya tidak menyahut. "Kami akan segera pergi," berkata Sumekar. "Sayang, di sini tidak ada orang yang kau sebut bernama Mahisa Agni. Lain kali kami akan pergi ke Kediri. Kami ingin membuktikan dengan cara ini, betapa orang yang kau agung-agungkan itu dapat mengimbangi kemampuan kami. Selain Mahisa Agni, kami juga ingin menjajagi kemampuan Anusapati yang kini telah diangkat menjadi Pangeran Pati. Kami ingin tahu, apakah anak itu telah memiliki bekal cukup bagi jabatannya itu." Penasehat raja itu sama sekali tidak berkata apapun. Tojaya pun menjadi termangu-mangu pula. Bahkan perwira prajurit, guru Tojaya dan Anusapati itu pun heran mendengar kata-kata Sumekar. Agaknya orang berkerudung hitam yang membantunya itu belum mengenal Mahisa Agni, dan belum juga mengenal Anusapati. Dan bahkan ia menyebut-nyebut nama kuda taksaka yang belum pernah didengarnya. Tetapi orang berkerudung hitam yang masih saja selalu menghindari serangan 2 orang pengawal Tojaya itu pun mendengar Sumekar berkata, "Hentikan serangan-serangan kalian yang tidak berguna ini. Kami akan meninggalkan longkangan ini segera. Tetapi kalau kalian masih tetap ingin berkelahi, kami akan berkelahi dengan sungguh-sungguh dan meninggalkan kalian pingsan di sini." Tojaya pun menjadi ragu-ragu. Tanpa sesadarnya serangannya pun telah mengendor. Bahkan ia tidak memburu lagi ketika Anusapati meloncat menjauhinya. "Sudahlah. Kami sudah cukup untuk kali ini," desis Sumekar dengan nada yang tinggi melengking. Tojaya, gurunya yang kasar dan kedua pengawalnya pun kemudian berdiri termangu-mangu. Mereka menjadi seakan-akan kehilangan kesadaran, apa yang sebaiknya mereka lakukan. Ketika ketiga orang berkerudung itu perlahan-lahan melangkah surut ke sudut longkangan, mereka hampir tidak berbuat apa-apa selain dengan mata tanpa berkedip memandanginya. "Selamat malam. Berlatihlah terus," berkata Sumekar. Sejenak kemudian maka Sumekar pun meloncat ke atas dinding longkangan itu disusul oleh Anusapati dan perwira prajurit itu, dan menghilang di dalam kegelapan malam. Dalam pada itu, ketika ketiganya tidak lagi dapat mereka lihat, barulah penasehat raja itu menyadari keadaannya. Dengan lantang ia berkata, "Bunyikan tanda bahaya. Perintahkan kepada setiap prajurit untuk menutup semua regol dan menjaga agar tidak seorang pun dapat keluar dari istana ini.
Setiap jengkal dinding istana dan halaman di bagian manapun juga harus diawasi. Kedua prajurit pengawal Tohjaya itu pun segera berlari-larian ke gardu peronda yang terdekat. Sejenak kemudian suara tanda itu pun telah bergema memenuhi seluruh halaman. Sementara itu, Sumekar dan kedua kawannya telah berada di luar halaman bangsal Sri Rajasa. Tetapi tanda bahaya itu merupakan peringatan bagi mereka, bahwa sebentar lagi, prajurit-prajurit yang sedang bertugas di halaman istana ini akan berlari-larian ke segenap penjuru. Karena itu maka Sumekar pun berkata, "Cepatlah kembali ke pondokmu." Ternyata baik Tuanku Tohjaya, maupun gurunya itu belum mengetahui siapakah kau ini. Tetapi, siapakah sebenarnya kalian? Aku harus segera meninggalkan istana ini sebelum semua bagian dari dinding istana ini diawasi. Aku tidak mempunyai banyak waktu, kau pun tidak. Tanda bahaya di gardu pertama itu pun segera disahut oleh gardu-gardu yang lain, sehingga sejenak kemudian setiap gardu di dalam lingkungan istana itu pun telah membunyikan tanda-tanda yang serupa. "Cepat," desak Sumekar. "Sebelum seseorang mengetahui tentang dirimu, aku pun akan segera pergi." Sumekar dan Anusapati pun kemudian bagaikan terbang meninggalkan perwira yang termangu-mangu itu. Tetapi perwira itu pun segera menyadari keadaannya dan menyelinap masuk ke dalam pondoknya. Dengan cepat ia pun melepas kerudung hitamnya dan menyembunyikannya rapat, setelah ia berganti pakaian. Tetapi perwira itu sama sekali tidak mengetahuinya, bahwa pada saat yang hampir bersamaan, Sumekar dan Anusapati pun telah berbuat hal yang serupa. Mereka pun telah mengganti pakaian mereka, dan menyembunyikan kerudung-kerudung hitam itu. Demikianlah maka halaman istana itu menjadi gempar. Para pengawal segera bersiap di tempat tugas masing-masing. Para prajurit peronda pun segera berlari-larian ke segenap sudut istana, mengawasi segala bagian dari dinding yang memagari istana Singasari, sehingga tidak ada sejengkal pun yang dapat dilalui oleh siapapun. Di muka bangsal permaisuri pun 4 orang prajurit telah siap dengan senjata telanjang. Demikian pula di depan bangsal Ken Umang. Tohjaya yang masih berada di bangsal Sri Rajasa bersama guru dan pengawalnya segera bergabung dengan pengawal yang kemudian menempatkan diri di bagian depan dan yang lain di bagian belakang. 4 prajurit yang lain telah berdiri sebelah menyebelah bangsal Putra Mahkota untuk mengawasi apabila ada orang-orang yang menyelinap dan berniat berbuat jahat. Para prajurit pengawal bangsal Anusapati itu segera menyongsong Putra Mahkota yang keluar dari bangsalnya sambil menggosok-gosok matanya. "Masuklah tuanku," berkata salah seorang pengawal. "Aku mendengar tanda bahaya." "Ya. Karena itulah hamba berada di sini." Anusapati menggelengkan kepalanya. Katanya, "Aku tidak memerlukan pengawal. Bukankah seluruh istana ini sudah diawasi? Tetapi dalam keadaan bahaya, hamba mendapat tugas mengawasi bangsal ini." Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. "Terima kasih. Tetapi apakah yang sebenarnya sudah terjadi?" "Ada 3 orang asing telah memasuki istana ini dalam pakaian hitam." "Heh," Anusapati terkejut. "Bagaimana hal itu dapat terjadi? Apakah para pengawal regol dan para peronda tertidur semuanya?" "Tidak tuanku. Para pengawal dan para peronda tetap berada pada tugas masing-masing. Tetapi mereka tidak melihat mereka masuk." "Apakah mereka anak siluman?" Anusapati menjadi tegang. Saat ini Ayahanda Sri Rajasa tidak ada di istana. Semua tanggung jawab pasti terlimpah pada para panglima yang tinggal. Panglima kesatuan yang ada di Singasari, terutama kesatuan pengawal istana ini. "Hamba tuanku, panglima itu sudah masuk ke lingkungan istana pula. Ia sekarang berada di regol terdepan. Aku akan menemuinya. Apabila Ayahanda Sri Rajasa tidak ada, akulah yang harus bertanggung jawab atas seluruh keadaan di dalam istana ini. Tetapi, keadaan ini sangat berbahaya tuanku. Kami harap tuanku tetap di dalam bangsal ini. Kamilah yang akan menjaga di luar." "Di mana Adinda Tohjaya sekarang?" "Di depan bangsal Ayahanda Sri Rajasa." Anusapati mengerutkan keningnya. Ditatapnya wajah para prajurit itu. Ia sadar bahwa prajurit-prajurit itu adalah prajurit-prajurit yang setia. Setia kepada Ayahanda Sri Rajasa. Tetapi ia menjadi terharu juga melihat mereka siap mengawasi bangsalnya. "Kenapa Adinda Tohjaya berada di bangsal Ayahanda?" Prajurit itu mengerutkan keningnya. Sejenak mereka saling berpandangan.
Tetapi mereka tidak segera menyahut. Apakah Adinda Tohjaya berada di bangsal itu setelah ia mendengar tanda bahaya, atau ia memang berada di sana ketika tanda bahaya berbunyi? Hamba tidak jelas tuanku. Tetapi dari sanalah sumber berita, bahwa ada orang-orang yang tidak dikenal masuk ke dalam istana ini. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian katanya, aku akan ke Regol depan menemui Panglima Pengawal istana. Tuanku, hamba berharap tuanku tetap berada di bangsal ini saja. Jangan cemas. Aku bukan anak-anak lagi, Anusapati tidak menunggu prajurit-prajurit itu menjawab. Dengan tergesa-gesa ia memasuki bangsalnya. Kemudian mengenakan pakaian keprajuritan dengan sebilah keris di punggungnya. Ketika Anusapati keluar dari biliknya, hampir saja ia melanggar embannya yang berlari-larian datang ke bangsal itu pula dari biliknya di belakang bangsal. Bibi, kenapa kau datang kemari? Embannya menekan dadanya yang tersengal-sengal. Katanya, hamba mendengar tanda bahaya. Dan kenapa kau keluar dari bilikmu? Apakah kau takut? Embannya menggeleng. Jadi, Tohjaya, aku cemas akan tuanku. Kenapa? Di luar ada 4 orang prajurit yang telah siap menghadapi semua kemungkinan. Emban itu menundukkan kepalanya. Apakah yang kau cemaskan? Apakah kau sangka orang-orang yang dikabarkan masuk ke dalam istana ini akan berbuat jahat atasku? Sekali lagi emban itu menggeleng. Jadi, apa yang kau cemaskan? Tuanku. Kenapa dengan aku? Emban itu menahan nafasnya sejenak. Kemudian ia berpaling ke pintu depan, seolah-olah ia ingin meyakinkan bahwa tidak ada orang lain di dalam bangsal itu. Tuanku, hamba menjadi cemas, justru karena hamba mengetahui hanya beberapa hal saja atas tuanku. Hamba tidak mengetahui keadaan tuanku seluruhnya. Apa yang kau ketahui tentang aku, Bibi? Ampun tuanku. Hamba mengetahui bahwa kadang-kadang tuanku meninggalkan bangsal ini. Dan bahkan meninggalkan halaman istana ini. Pakaian tuanku kadang-kadang terlampau kotor oleh debu dan pasir. Bukan pasir di halaman, tetapi pasir yang masih basah. Anusapati mengerutkan keningnya. Kemudian ia pun tersenyum. Ia sadar bahwa embannya mengetahui akan hal itu. Ia sadar pula bahwa embannya pulalah yang selalu menghapus jejak itu sebelum pakaiannya yang kotor diserahkan kepada juru pakaian. Tetapi kali ini bukan aku, Bibi, sahut Anusapati kemudian. Aku tahu bahwa kau menjadi cemas kalau para penjaga melihat aku keluar atau masuk halaman dan berusaha menangkap aku karena mereka tidak tahu. Bukankah begitu? Embannya mengangguk-anggukan kepalanya. Anusapati menepuk pundak embannya itu. Katanya, tidurlah kembali. Aku akan ikut serta mencari orang yang memasuki istana ini. Embannya menarik nafas dalam-dalam. Atau kau ingin menunggui bangsal ini? Tuanku akan pergi kemana? Aku akan menemui Panglima Pengawal di Regol halaman. Embannya mengerutkan keningnya. Apakah tuanku ingin menemuinya? Ya. Tuanku adalah Pangeran Pati. Tuanku dapat memerintahkan prajurit-prajurit itu memanggilnya. Panglima itulah yang harus menghadap tuanku. Anusapati tertegun sejenak. Tetapi ia pun kemudian tersenyum. Katanya, aku kadang-kadang memang kurang menyadari bahwa aku adalah putra mahkota. Tetapi biarlah aku melihat keadaan halaman istana ini selagi ada bahaya mengancam. Embannya tidak dapat menahannya lagi. Ketika Anusapati melangkah keluar bangsal, ia mengikuti di belakangnya. Aku akan pergi ke Regol. Mungkin kini para perwira sudah berkumpul pula di sana. Tetapi, apakah keadaan tidak sangat berbahaya bagi tuanku? Salah seorang prajurit itu masih berusaha mencegahnya. Anusapati tidak menghiraukannya. Sambil tersenyum ia berkata kepada embannya. Masuklah. Malam sangat gelap. Embannya membungkukkan kepalanya dalam-dalam. Hamba tuanku. Anusapati pun kemudian melangkah meninggalkan bangsal itu tanpa menghiraukan apapun lagi. Tetapi prajurit-prajurit yang berunding sejenak itu mengambil keputusan bahwa 2 di antara mereka harus mengawal putra mahkota, sedang 2 lainnya menjaga bangsal itu. Ketika 2 orang di antara mereka berlari-lari mengikutinya, Anusapati berpaling sambil berkata, "Kalian mengawal aku?" "Hamba tuanku."
Dalam keadaan ini, mungkin pengawal diperlukan. Anusapati melangkah terus. Kedua prajurit yang berlari-lari itu pun kemudian berada 2 langkah saja di belakangnya. Aku tidak pernah mendapat pengawalan selama aku tinggal di dalam istana. Juga setelah aku menjadi Pangeran Pati. Dan selama itu, aku tidak pernah menemukan kesulitan apa-apa di dalam istana ini. Hamba tuanku. Tetapi tidak dalam keadaan seperti ini. Anusapati tidak menjawab lagi. Ia berjalan terus. Tetapi para prajurit yang mengawalnya itu menjadi heran. Putra mahkota itu tidak langsung pergi ke regol depan menemui panglima pasukan pengawal istana yang ternyata kali ini tidak ikut pula berburu. Apakah tuanku tidak pergi ke regol depan? Bertanya salah seorang dari kedua prajurit yang mengawalnya. Ya. Tetapi aku ingin melihat, apakah semua penjagaan tidak ada yang lengah. Kedua prajurit itu saling berpandangan sejenak. Namun mereka berjalan saja mengikuti putra mahkota yang ternyata kemudian berjalan mengelilingi halaman istana. Dilaluinya gardu-gardu yang terpencil dan tempat-tempat yang gelap. Di setiap gardu Anusapati menjumpai para pengawal telah siap menghadapi kemungkinan. Dan hampir di setiap tempat yang agak gelap ditemuinya peronda yang mengawasi setiap jengkal dinding yang mengelilingi istana. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Dalam keadaan serupa ini, tidak mungkin ada seekor cicak pun yang dapat lolos, katanya di dalam hati. Terbayang di rongga matanya, dirinya sendiri memanjat dinding yang tinggi itu. Tetapi ketika ia meloncat turun, tiba-tiba saja beberapa ujung tombak telah melekat di tubuhnya. Untunglah, semuanya itu tidak pernah terjadi, katanya pula di dalam hatinya. Agaknya hanya di dalam keadaan tertentu saja pengawasan menjadi begini ketat. Jika suatu saat, aku dilihat oleh para peronda itu, maka terpaksa aku membuat mereka menjadi pingsan. Namun ternyata sikap putra mahkota itu telah menumbuhkan keheranan di kalangan para prajurit dan perwira pengawal. Selama ini mereka menganggap bahwa Anusapati adalah seorang anak muda yang lemah, seperti yang selalu diceritakan oleh Tohjaya kepada siapapun juga, sedang Anusapati sendiri tidak pernah memerlukan memberikan bantahan. Tetapi kini, di dalam keadaan yang gawat, selagi Sri Rajasa tidak ada di istana, putra mahkota itu telah melakukan kewajibannya dengan baik, mengambil alih tugas Sri Rajasa seperti yang sering dilakukan. Dalam keadaan yang gawat, Sri Rajasa selalu turun ke gelanggang sendiri. Dan begitu pula lah yang dilakukan oleh Anusapati. Bukan Tohjaya, putra kebanggaan Sri Rajasa yang tetap berada di bangsal ayahanda Sri Rajasa bersama pengawalnya dan penasehat raja. Demikianlah maka Anusapati telah mengunjungi gardu-gardu dan hampir setiap sudut-sudut halaman. Tetapi ia masih membatasi dirinya. Ia tidak mau melintasi regol yang membatasi halaman istana dengan taman yang diperuntukkan bagi Ibunda Ken Umang. Yang terlebih-lebih heran lagi adalah justru kedua prajurit yang mengawalnya. Dalam keadaan yang demikian, seandainya mereka tidak berlari-lari mengikuti atas kehendak mereka sendiri, agaknya Anusapati akan pergi seorang diri, mengitari halaman ini. Semua berada di tempatnya, desis Anusapati kemudian. Hamba tuanku. Semua berada di tempatnya. Ketika Anusapati melintasi pondok perwira prajurit yang menjadi gurunya bersama dengan Tohjaya, dilihatnya prajurit itu berdiri di depan pintu lengkap dengan pakaian keprajuritannya. Oh, kau, sapa Anusapati. Hamba tuanku. Hamba mendengar tanda bahaya itu. Seandainya diperlukan, hamba sudah siap apapun yang harus hamba lakukan. Terima kasih. Bersiaplah apabila ada sesuatu yang penting. Kau dapat langsung pergi ke regol depan. Mungkin kau akan mendapat tugas khusus dari pemimpin pengawal, hamba tuanku, sahut perwira itu. Sepeninggal Anusapati perwira yang masih basah oleh keringat itu menarik nafas dalam-dalam. Ia kini merasa bebas dari segala macam dugaan apapun, karena putra mahkota sendiri telah melihatnya, justru pakaian yang dipakainya adalah pakaian keprajuritan. Sejenak kemudian langkah Anusapati pun sampai di muka pondok Sumekar di bagian belakang istana. Ia melihat pintu pondok itu tertutup rapat-rapat. Sedang pelita di dalamnya hampir tidak tampak dari luar, karena sangat redup. Orang-orang di sini sama sekali tidak terbangun oleh suara ribut itu, berkata Anusapati. Bukan saja pintu pondok Sumekar, juru taman itu, tetapi juga pondok-pondok yang lain, juru panebah, juru pangangsu dan pelayan-pelayan yang lain, justru tertutup rapat-rapat.
Mereka menjadi ketakutan, desis seorang pengawalnya. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Di samping pondok Sumekar putra mahkota itu berdesis. "Heh, apakah kau dapat juga tidur dalam keributan begini?" "Ampun tuanku," terdengar jawaban dari dalam. "Apakah tuanku putra mahkota?" Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Sumekar pun telah ada di dalam pondoknya. Namun ia menjawab, "Ya, aku adalah putra mahkota." "Ampun tuanku. Hamba sangat takut." "Tidurlah dan bermimpilah. Tidak akan ada seorang penjahat pun yang akan masuk ke dalam pondokmu." Tidak ada jawaban. Yang terdengar adalah desah nafas tertahan-tahan. Kemudian desir langkah menuju ke pintu. Ketika pintu berderit, Sumekar menyembulkan kepalanya. Dianggukkan kepalanya itu kemudian dalam-dalam, sambil berkata, "Ampun tuanku. Hamba tidak berani membuka pintu seandainya tuanku tidak berada di luar. Tetapi, apakah tuanku tidak lebih baik berada di dalam bangsal?" Anusapati tersenyum sambil menjawab, "Aku melihat keadaan halaman istanaku." Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian ia pun bertanya, "Apakah tuanku tidak menemukan sesuatu?" Anusapati menggelengkan kepalanya. Tetapi ia tertawa di dalam hati. "Sudahlah, masuklah. Aku akan meneruskan tugas ini." Sumekar pun mengangguk pula dalam-dalam ketika Anusapati meninggalkan pintu pondoknya. Ternyata halaman istana Singasari itu telah benar-benar bersiaga menghadapi setiap kemungkinan. Setiap prajurit yakin bahwa tidak ada seekor nyamuk pun yang telah berhasil lolos dari pengawasan. Ketika Anusapati sampai di regol depan, dilihatnya Panglima pasukan pengawal istana sedang sibuk memperbincangkan langkah yang akan diambilnya bersama beberapa orang perwira. Ketika mereka melihat Anusapati datang, mereka pun segera bersibak dan menganggukkan kepala mereka. "Selamat malam tuanku," berkata Panglima pengawal. "Tetapi kedatangan tuanku telah mengejutkan kami. Justru dalam keadaan yang gawat ini." Anusapati mengerutkan keningnya. Ia pun bertanya pula, "Kenapa kalian terkejut? Bukankah sudah menjadi kewajibanku untuk menilai setiap keadaan di dalam istana ini, justru dalam keadaan yang gawat? Apalagi Ayahanda Sri Rajasa tidak ada di istana." Panglima itu menjadi terheran-heran. Ia tidak menyangka bahwa pada suatu saat Anusapati akan menunjukkan suatu sikap yang selayaknya bagi seorang putra mahkota. Selama ini seperti prajurit-prajurit yang lain, kesannya terhadap Anusapati agak terlampau kecil. Mereka menganggap bahwa Anusapati adalah seorang anak muda yang lemah, sehingga yang menonjol di antara mereka adalah putra Sri Rajasa yang lain, Toh Jaya. Tetapi dalam keadaan ini, Anusapatilah yang hadir di antara mereka di regol depan. Terlebih-lebih lagi ketika mereka mengetahui bahwa Anusapati telah mengelilingi seluruh halaman istana dengan diiringi hanya oleh 2 orang prajurit pengawal. Perwira itu seakan-akan tersadar ketika Anusapati bertanya, "Apakah rencana kalian sekarang?" Panglima itu termangu-mangu sejenak. Jawabnya kemudian, "Baru hamba bicarakan tuanku." Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu katanya, "Aku sudah melihat seluruh penjagaan, pengawalan dan peronda-peronda dari seluruh halaman istana selain halaman dan pertamanan Ibunda Ken Umang. Menurut pengamatanku, pengawalan cukup rapat, sehingga tidak akan ada seorang pun yang dapat keluar dari halaman tanpa diketahui. Seandainya benar seperti yang dikatakan, bahwa ada orang-orang yang memasuki halaman, aku kira mereka tidak akan dapat keluar. Karena itu, apabila kalian sedang membicarakan apa yang akan kalian lakukan, maka yang sebaiknya dan segera dapat kalian kerjakan adalah mencari orang-orang itu di seluruh halaman termasuk pertamanan dan halaman bangsal Ibunda Ken Umang. Apakah kau sependapat?" Panglima itu mengangguk-anggukan kepalanya. Ia memang sedang merencanakannya seperti apa yang dikatakan oleh Anusapati itu. Namun dengan demikian, para perwira itu melihat bahwa sebenarnya Anusapati bukan sekedar kepompong yang mati. "Kami sedang mempersiapkan diri, tuanku," berkata Panglima itu. "Bagus. Lakukanlah segera apabila kalian sudah siap, hamba tuanku," jawab Panglima itu. "Aku ikut serta bersama kalian. Kalau kalian membentuk kelompok-kelompok, aku ikut salah satu dari kelompok itu." Panglima itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Baiklah tuanku.
Hamba akan membentuk kelompok-kelompok yang akan mengaduk seluruh halaman mencari orang-orang yang dikabarkan memasuki halaman istana. Demikianlah, maka telah disiapkan 4 buah kelompok kecil yang akan mengelilingi segenap sudut halaman dengan teliti. Semua bagian akan mendapat pengamatan. Karena seperti Anusapati, Panglima itu yakin, apabila benar ada orang-orang yang memasuki istana, mereka tidak akan dapat keluar. Setelah kelompok-kelompok itu siap untuk mulai perondaan mereka, Anusapati menjadi berdebar-debar. Dilihatnya seseorang bersama dengan 3 orang prajurit datang ke regol itu pula. "Kau Adinda Mahisawangateleng," sapa Anusapati. "Ya Kakanda. Aku mendengar tanda itu. Dan aku merasa bahwa aku wajib datang ke regol ini. Semula aku datang mencari Kakanda. Tetapi 2 orang pengawal di bangsal Kakanda mengatakan bahwa Kakanda telah mendahului pergi ke regol depan. Kenapa kau kemari? Bukankah berbahaya bagimu?" Mahisawangateleng termangu-mangu sejenak. Kemudian jawabnya, "Tentu tidak menyenangkan apabila seluruh istana ini sibuk, aku sekedar membetulkan letak selimut. Mungkin begitu semasa aku masih kanak-kanak. Tetapi sekarang aku sudah dewasa." Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Ketika ia memandang adiknya, barulah ia sadar bahwa Mahisawangateleng sudah tumbuh menjadi seorang anak muda yang gagah. Tetapi justru dengan demikian, Mahisawangateleng menjadi termangu-mangu. Dirasakannya bahwa tatapan mata Anusapati kali ini agak aneh. Karena itu maka ia pun bertanya, "Apakah Kakanda Anusapati melihat ada yang aneh padaku?" Anusapati seperti tersadar dari lamunannya. Terbata-bata ia menjawab, "Tidak. Tidak ada yang aneh Adinda Mahisawangateleng. Tetapi kedatangan Adinda memang agak mengejutkan. Meskipun demikian, baiklah Adinda ikut bersama kami di sini. Kami sudah membagi diri untuk mengelilingi seluruh istana ini. Kami masing-masing akan mencari orang-orang yang dikatakan memasuki istana ini. Karena demikian tanda bahaya berbunyi, maka para prajurit segera menyebar sehingga tidak mungkin lagi seseorang dapat keluar dari halaman. Karena itu, orang-orang itu sampai kini pasti masih ada di dalam istana ini." Mahisawangateleng mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya, "Aku ikut bersama Kakanda." "Baiklah. Marilah. Kau berada di dalam kelompokku." Demikianlah maka sejenak kemudian 4 kelompok itu pun segera mulai menjalankan tugasnya. Mereka memencar ke daerah yang sudah terbagi menurut persetujuan mereka bersama. Kita akan memeriksa seluruh isi halaman. Dan kita mendapatkan bagian di sebelah barat. Termasuk bangsal Ayahanda Sri Rajasa dan bangsal Ibunda Permaisuri, berkata Anusapati. Mahisawangateleng mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tidak menjawab. Kelompok itu langsung dipimpin oleh Panglima Pasukan Pengawal sendiri, karena daerah pengamatannya termasuk daerah yang paling penting. Dengan hati-hati kelompok-kelompok itu mulai melakukan pemeriksaan. Setiap gerumbul perdu dan tanaman-tanaman bunga-bungaan telah diperiksa dengan cermat. Setiap pondok dan gardu, bahkan setiap bangsal yang ada. Bukan saja bagian-bagian di dalam bangunan dan di sekitarnya, tetapi juga di atasnya. Setiap kali beberapa orang prajurit atau perwira telah mencoba meloncat ke atas dinding batu untuk melihat bagian atas dari setiap bangunan yang ada. Tetapi belum ada suatu kelompok pun yang menjumpai seseorang yang mencurigakan. Kelompok yang mendapat tugas di bagian belakang, telah membangunkan setiap orang yang tinggal di sana. Pondok-pondok yang tertutup rapat harus dibuka. 2 atau 3 orang prajurit memasuki setiap rumah, mengamati setiap orang yang ada di dalam pondok-pondok itu, kalau-kalau mereka menemukan orang asing. Tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. Beberapa orang prajurit muda berebutan memeriksa pondok para emban. Tetapi mereka kehilangan nafsu penelitian mereka ketika beberapa orang emban yang terdapat di dalam pondok itu mulai bertanya. "Siapakah yang mau kau cari?" Salah seorang prajurit menjawabnya sambil bergurau. "Kau." "Ah, tentu bukan aku." Tetapi Embok Ayu ini, katanya sambil mendorong seorang kawannya sehingga hampir saja melanggar prajurit yang sedang memeriksa ruangan-ruangan itu. Karena prajurit itu membawa pedang telanjang, maka emban itu hampir saja menyentuh ujungnya seandainya prajurit itu tidak dengan cepat menariknya. Kau, emban yang didorong itu meloncat sambil mencubit gadis yang mendorongnya. Aduh, sakit."
Kau nakal sekali. Ayo, apakah kau sudah jera? Sudah. Aku sudah jera. Hus, prajurit-prajurit yang ada di dalam pondok itu berdesis. Jangan ribut. Aku sedang bertugas. Kalau kau mulai bergurau maka kami tidak akan dapat menjalankan tugas kami dengan baik. Emban-emban itu tertawa. Salah seorang berkata, pandai juga kau memilih tugas. Sudah kami rencanakan. Kami harus menggeledah seisi pondok ini. Mungkin kalian menyembunyikan orang asing di sini. Silahkan, berkata emban-emban itu. Kalian harus menunggui kerja kami supaya kalian tidak kehilangan apapun juga. Kami pun akan menggeledah kalian seorang demi seorang, kalau kalian menyembunyikan orang asing itu di dalam pakaian kalian. Jadi, kami geledah pakaian yang kalian pakai. Tidak mau, emban-emban yang masih muda itu berteriak hampir berbareng. Hus, sekali lagi prajurit-prajurit itu berdesis. Jangan berteriak-teriak. Kami akan dicurigai oleh para prajurit dan perwira yang ada di luar. Mereka mungkin menjadi iri dan memaksa kami keluar. Kalau para perwira itu menangani sendiri, kalian tidak akan dapat menolak seandainya mereka akan menggeledah seluruh tempat ini termasuk kalian masing-masing. Tidak mau. Kalau begitu tenanglah. Berkumpullah di ruang tengah ini. Seluruhnya. Kami akan memasuki setiap ruangan. Demikianlah maka penelitian itu dilakukan secermat-cermatnya. Tidak ada tempat yang terlampaui. Demi seorang, kalau kalian menyembunyikan orang asing itu di dalam pakaian kalian. Sementara itu, kelompok yang langsung dipimpin oleh Panglima Pasukan Pengawal sudah sampai pula di bangsal Sri Rajasa. Mereka masih menemukan Toh Jaya, 2 orang prajurit pengawalnya, beberapa orang prajurit yang lain. Yang ikut serta mengawal bangsal itu setelah ada tanda bahaya, dan gurunya, penasehat Sri Rajasa itu. Kau, desis Toh Jaya ketika Panglima itu mendekati bangsal. Panglima pasukan pengawal itu menganggukkan kepalanya dalam-dalam. Kemudian sambil mendekat ia berkata, hamba tuanku. Hamba sedang meronda berkeliling setelah hamba mendengar tanda bahaya dari luar istana. Ya. Aku memerintahkan para pengawal membunyikan tanda bahaya. Apakah tanda bahaya itu merambat keluar kota? Hamba tuanku. Bukan saja halaman istana ini yang kini diliputi oleh kecemasan. Tetapi beberapa bagian di luar istana agaknya telah mendengar pula. Hamba telah memerintahkan kesiagaan di luar istana pula. Bukan hanya di dalam istana. Bagus, Toh Jaya mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekarang apakah yang kau lakukan? Kami menjelajahi isi halaman ini untuk mencari orang-orang yang diberitakan masuk ke dalam halaman ini. Bukan diberitakan. Tetapi pasti. Aku melihatnya sendiri. Bersambung ke bab 37. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.